warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Paraka selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yaitu adaptasi teknologi pada perusahaan Oppo. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Rohaida dengan NIM 1502190240240 dari KM43 MC5 Marketing Communication. Tanpa berlama-lama, langsung saja berikut adalah pemaparannya. Dalam pemaparan kali ini, ada 4 topik pembahasan yang akan dijelaskan lebih dalam, yaitu perubahan teknologi, teknologi yang diadaptasi oleh perusahaan Oppo, dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut, dan yang terakhir ada teknologi yang berkembang dan diadaptasi oleh perusahaan Oppo dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Pembahasan pertama yaitu perubahan teknologi pada perusahaan Oppo. Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini mengalami peningkatan begitu pesat. Alat komunikasi merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi. Perkembangan alat komunikasi yang begitu pesat memberikan peluang bagi perusahaan telekomunikasi. Kembangnya handphone dan smartphone dimanfaatkan oleh produsen handphone. Sudah banyak produsen handphone yang berbondong-bondong menciptakan smartphone dengan fitur yang canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Kini di Indonesia sudah banyak merek smartphone yang memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah merek Oppo Smartphone. Oppo Electronic Corp Ltd adalah perusahaan elektronik yang didirikan pada tahun 2004 di Dongguan, Guangdong, Cina. Munculnya smartphone merek Oppo saat ini seakan-akan menghilangkan persepsi masyarakat mengenai kualitas smartphone Cina yang sering diperbincangkan. Hal ini dikarenakan citra negatif dari masyarakat terhadap smartphone keluaran Cina sehingga dapat berubah menjadi citra positif karena munculnya smartphone merek tersebut. Saat ini, Oppo telah memiliki cabang hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Oppo Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT Indonesia Oppo Electronics ini beralamat di Menara Jam Sostek, Gedung Menara Utara 12A, Jalan Gatot Subroto nomor 38, Jakarta. Pada awalnya, Oppo hanya memproduksi peralatan elektronik seperti portable media player, LCD TV, disc player, DVD, dan e-book. Sejak saat itu, Oppo gencar mempromosikan brandnya sebagai salah satu brand elektronik yang berkualitas dan bersaing di pasar internasional. Dengan mulai melakukan berbagai macam promosi lewat berbagai media, mulai dari media TV sampai dengan media internet. Pembahasan yang kedua yaitu teknologi terbaru yang diadaptasi oleh perusahaan Oppo. Pada tahun 2020, Oppo dengan cepat membuat serangkaian terobosan teknologi terbaru yaitu 5G, teknologi citra, dan VOOC flash charging untuk mengaplikasikan teknologi terbarunya kepada konsumen. Pada bulan Agustus, Oppo telah merilis teknologi hybrid zoom terbaru yang mendorong standar kualitas perbesaran gambar ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, pengisian daya cepat baru yang diwakili oleh 125 watt flash charging telah diluncurkan dan menjadikan posisi Oppo sebagai pemimpin industri dalam teknologi pengisian daya cepat. Oppo juga berhasil menerapkan jaringan 5G standalone SA pertama di Inggris dan menyediakan layanan 5G SA Network Slicing Service pertama di Eropa. Saat ini, Oppo telah bekerjasama dengan lebih dari 50 operator global dan terus membantu untuk mempercepat komersialisasi 5G dalam skala besar di seluruh dunia. Oppo telah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dalam konteks yang berbeda. Dengan pembentukan Intelligent Mobile Device Business Unit, memungkinkan Oppo merilis beberapa jenis produk IoT, termasuk earbud, jam tangan pintar, dan 5G CPE. Sebagai merek yang berorientasi pada konsumen, Oppo ColorOS versi terbaru mendukung konsumen dengan disabilitas visual, pendengaran, dan fisik dengan mengoptimalkan fungsi bebas hambatan seperti talkback, flash on call, dan berbagai menu aksesibilitas lainnya. Pada tahun ini, Oppo secara resmi meluncurkan perangkat Reno 7 series 5G dan Oppo Watch Free di Indonesia. Pada Reno 7 5G, Oppo menawarkan penggunanya dalam kebebasan mengatur kedalaman bidang dan ruang tajam melalui kemampuannya meniru sifat optik kamera DSLR. Ada pula fitur keunggulan lainnya, yakni Portrait Mode, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Color Portrait, AI Highlight Video, Focus Tracking.
Tidak hanya perangkat smartphone, Oppo juga memperkenalkan salah satu peranti Internet of Things atau IoT berupa Oppo Watch Free. Perangkat Oppo Watch Free memiliki keunggulan daya tahan baterai 14 hari lamanya selama penggunaan pada umumnya. Selain memiliki daya tahan baterai yang lama, Watch Free juga dilengkapi dengan pengisian daya cepat VOOC Flash Charge. Watch Free saat ini juga membawa lebih dari 100 mode olahraga yang dapat dipilih oleh pengguna. Oppo Watch Free mendukung fitur pengukuran kadar oksigen dalam darah secara berkelanjutan. Itulah teknologi yang diadaptasi oleh perusahaan Oppo, tentunya membuat konsumen tertarik, sehingga produknya kini unggul di pasaran dengan harga yang terjangkau. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi tersebut pada perusahaan Oppo. Yang pertama, VOOC Flash Charging. Dampak positif dari VOOC Flash Charging yaitu mencegah terjadinya korsleting. Karena sekring yang digunakan telah disematkan sistem perlindungan keselamatan 5 tingkatan untuk meningkatkan keamanan dalam teknologi VOOC Flash Charge dan telah mengeksplorasi material baru, algoritma AI, arsitektur pengisian daya, dan faktor lama untuk menghadirkan motivasi pengisian daya lebih lanjut. Dampak positif yang kedua yaitu dapat melindungi baterai HP, karena flash charge dapat langsung putus jika terjadi kelebihan arus listrik atau kelainan lainnya. Dampak positif ketiga, lebih meningkatkan keamanan sistem pengisian daya, karena desain sekring yang ditingkatkan memiliki resistensi material yang lebih rendah dan meningkatkan kinerja membantu untuk lebih meningkatkan keamanan sistem pengisian daya. Lalu dampak negatif dari VOOC Flash Charge yaitu saat ini belum ada dampak negatif yang signifikan. Dari pemakaian VOOC Flash Charge, hanya saja smartphone akan lebih cepat panas ketika sambil dimainkan. Hal ini sama terjadi dengan penggunaan charger pada umumnya. Yang kedua, 5G. Dampak positif dari 5G yaitu dapat membuat informasi lebih mudah diperoleh dan lebih personal, lalu dapat menambahkan kegembiraan pada kesehatan, lalu dapat membuat kehidupan di kota lebih nyaman. Lalu ada juga dampak negatif dari pemakaian 5G yaitu dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, mempercepat penuaan diri, dan juga meningkatkan risiko insomnia. Lalu yang terakhir, teknologi citra. Dampak positif dari teknologi citra yaitu membuat foto atau video memiliki kualitas tinggi tanpa guncangan, karena ada banyaknya fitur fotografi dan videografi seperti fitur Ultra 3D. Lalu dampak positif yang kedua, tidak mengurangi kejelasan gambar, karena adanya fitur 10 kali hybrid zoom. Lalu dampak positif yang ketiga, tangkap gambar malam jauh lebih detail dan jelas, karena adanya fitur Ultra Dark Mode. Ada juga dampak negatif dari teknologi citra, yaitu tidak semua tipe smartphone Oppo memiliki fitur-fitur tersebut, sehingga memungkinkan pengguna memiliki persepsi ingin memiliki tipe yang sebagus mungkin agar dapat menikmati fitur-fitur tersebut. Namun sayangnya, harganya pun relatif tidak murah. Pembahasan yang terakhir yaitu teknologi yang berkembang dan diadaptasi oleh perusahaan Oppo dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Menurut saya, dalam waktu 10-20 tahun ke depan, perusahaan Oppo akan terus mengeluarkan produk-produk baru yang semakin cantik dan canggih. Seperti pada visi perusahaannya, terutama di Indonesia, kemungkinan akan ada produk elektronik lainnya yang memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Karena saat ini di Indonesia, produk Oppo yang menjadi utamanya adalah smartphone. Misalnya adalah akan ada produk elektronik berupa CCTV yang dapat merekam video sekaligus audio yang dapat dipantau melalui smartphone Oppo. Oppo akan memaksimalkan keunggulan dan manfaat yang ada pada produknya. Mungkin saja akan ada produk lain berupa kamera DSLR, mirrorless, dan sejenisnya. Karena produk Oppo unggul dalam fitur grafi dan ketahanan baterainya. Kita tidak ada yang tahu perkembangan teknologi ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti, Oppo selama bertahun-tahun tetap mempertahankan visinya yaitu membuat teknologi lebih dikenal, dapat dengan mudah diakses dan dipersonalisasi. Dengan didasari pada visi tersebut, Oppo berharap dapat menjalin dan mempererat kolaborasi dengan global supply chain partners, operator jaringan, dan peritel terkemuka global untuk menghadirkan lebih banyak produk yang berorientasi kepada konsumen di masa depan nanti.
Berikut adalah sumber yang saya dapatkan dari hasil analisis yang telah dipaparkan. Cukup sekian pemaparan hasil analisis dari saya, yaitu adaptasi teknologi pada perusahaan Oppo di Indonesia. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.